kalau mau flashback ke belakang ya, banyak penyelenggara yang mohon maaf dalam tanda kutip dari sisi integritas dipertanyakan. Potensi kerawanan kemarin itu adalah untuk memetakan mitigasi kerawanan di pemilu 2024-nya. Kalau mau menekan biaya politik, sebenarnya di mana politik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Klik Fakta. Kali ini saya bertamu di kantor Bawaslu Kabupaten Jepara. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Bapak Sujiantoko, SHMM. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih kami sudah diterima di kantor Bawaslu. Pak Ketua, Mas Wahyu. Kami ingin berbincang-bincang santai mengenai pengawasan pemilu. Ini kebetulan sudah memasuki tahun 2023. Ya. 2024 besok kita akan melakukan pemilu serentak dari mulai pusat sampai kabupaten. Sebelum membicarakan tentang kerja dan mungkin soal tantangan Bawaslu ke depan, karena dalam sejarah itu pemilu serentak baru akan kita lakukan. Saya ingin mengetahui sedikit tentang latar belakang Mas Suji atau Kang Suji lah sapaan akrabnya. Latar belakang Mas Suji menjabat sebagai Ketua Bawaslu ini dimulai kapan? Kemudian sebelum bergabung dengan Bawaslu itu sepak terjangnya di mana, kemudian lulusan mana, itu aja dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat datang di kantor Bawaslu Kabupaten Jepara. Siap. Untuk Mas Wahyu, saya sendiri di Bawaslu ini sejak tahun 2017. Ini sebelum Bawaslu itu ada, masih Panwas Kabupaten kalau nggak salah pada waktu itu, pelaksanaan gelaran Pilkada Gubernur. Tahun 2017 itu pun saya posisinya PAW, penggantian antar waktu dari yang sebelumnya Mas Muntoko pindah ke KPU karena kebetulan KPU pada waktu itu juga ada kekosongan. Yang itu salah satu komisioner KPU diangkat menjadi direktur Pusda, sehingga kekosongan di KPU, dan yang di Panwaskap Mas Muntoko kebetulan urutan ke-6 di KPU sehingga dia milih di sana, kekosongan di sini. Kemudian saya menggantikan Mas Muntoko. Jadi saya beradaptasi itu ya di hampir kayak tahun-tahun begini, awal tahun kalau nggak salah itu 15 Desember 2017 itu pelantikan saya PAW, dan saya mulai running di awal tahun 2018 untuk gelaran Pilkada Gubernur 2018 itu. Pasca itu kemudian Undang-Undang 7 2017 mengamanatkan bahwa Bawaslu menjadi lembaga permanen di mana setara dengan KPU, periodisasinya 5 tahun, sehingga saya ikut berkompetisi lagi di 2018 itu. Kemudian masuklah kategori 5 besar itu dan masuk di Bawaslu, dan hasil pleno teman-teman saya jadi ketua itu, dan termasuk saya paling muda di lingkungan kabupaten jajaran karena kebetulan ini kan rata-rata senior-senior ya. Dan saya termasuk orang pendatang baru. Saya asli Jepara memang, cuman saya lama di Semarang 15 tahun dari 2003 sampai 2017 itu. Latar belakang saya S1 di hukum syariah Wali Songo. Oh iya, YIN dulu ya. Dulu YIN, sekarang UIN. Kemudian S2 saya di manajemen karena kebetulan pasca lulus dari Wali Songo itu kemudian saya diminta bantu di akademis kan, di syariah, bantu di kemahasiswaan dan akademik, kemudian melanjutkan S2, persiapan ke perubahan konversi YIN ke UIN itu kan
Syariah mengekspansi Fakultas Ekonomi, sehingga saya membantu pendirian Fakultas Ekonomi, kemudian sampailah kemudian menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu tahun berapa mulai dosen itu? Itu berarti tahun 2014, 2015, 2017 itu terakhir. 2014 berarti saya juga kuliah di sana. S2 mesti ya. S2 di Wali Songo, tapi saya S2 di Musula. Karena kebetulan saya pengennya pada waktu itu Mas Wahyu pengen kuliah linear gitu ya. Dari hukum ya kalau bisa hukum gitu ya. Cuman oleh pimpinan pada waktu itu karena masih kekurangan tenaga dan alumni menjadi prioritas, oleh pimpinan diminta untuk jenjang pendidikan yang sekiranya dibutuhkan. Maka kemudian saya ngambil manajemen, bantu di Fakultas Ekonomi itu. Sebelum dosen berarti staf teknis. Oh, staf. Ya. Staf di tata usaha, TU. Staf TU di bagian akademis dan kemahasiswaan. Jadi saya istilahnya mungkin kalau bisa dikatakan itu ya TA-nya Pak Wakil Dekan 3. Wah, mantap TA ya. Sama Pak Wakil Dekan 1 karena yang akademik penjadwalan mata kuliah, kemudian bagi dosen ngajar apa itu di akunnya domain Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3-nya saya harus ngurusi organisasi kemahasiswaan, mahasiswa yang bermasalah dan sebagainya itu. Dan saya kira latar belakang aktivis itu menjadikan saya enjoy di sana. Dan dekat dengan mahasiswa, dengan pimpinan, dekat dengan dosen-dosen, dan disitulah saya merasakan keenjoyinan gitu ya. Kemudian tertarik dengan Bawaslu itu ya tahun 2017 itu jelang pemilu. Jelang pemilu itu kan banyak teman-teman yang seangkatan saya yang dulunya awak media kayak Mas Wahyu begini. Dan kalau nggak salah 2017 itu banyak PHK besar-besaran. Oh iya. Nah, mohon maaf salah satu media terkenal gitu ya. Kemudian mereka sharing ini ada peluang daftar Bawaslu, yuk bareng-bareng daftar gitu ya. Akhirnya oleh teman-teman kita bareng-bareng, kalau nggak salah pada waktu itu kita berlima. Ketertarikan untuk di Bawaslu itu kan apa? Artinya apakah memang sebelumnya tertarik di bidang politik? Apakah karena aktivis atau karena background apa kok bisa tertarik? Kalau di dunia politik saya nggak tertarik gitu ya. Karena kalau misalnya saya tertarik di dunia politik mungkin sejak tahun 2004 saya sudah gabung di partai politik begitu ya. Karena pada waktu itu banyak teman-teman aktivis yang latar belakang organisasi kemudian aktif di partai politik, kemudian jadilah mereka caleg dan sebagainya ataupun pengurus partai politik. Kalau saya lebih ke aktivitas organisasi yang mungkin menjadi sebuah rutinitas, di mana kalau kita sering aktif kemudian tiba-tiba tidak punya aktivitas. Yang kedua, saya itu punya pengalaman 2 periode di Universitas Wali Songo itu saat saya menjadi mahasiswa itu menjadi penyelenggara pemilu mahasiswa 2 kali. Pemilwa bahasanya, pemilwa dan pemilu mahasiswa di IAIN Wali Songo pada waktu itu kan dilaksanakan bagikan miniatur negara memang. Ada partai mahasiswa, kemudian kita diminta untuk menyiapkan logistik, ada TPS, ada DPT, ada calon yang berbasis ya sebagaimana pemilu sebenarnya di Indonesia itu bagian dari pembelajaran politik mahasiswa. Disitulah kemudian kami tertarik untuk ikut daftar. Di sisi yang lain kita kan lama ini di Semarang Mas Wahyu. Saya nikah 2010 kemudian istri dan anak mau saya boyong ke Semarang nggak boleh sama mertua karena istri juga anak terakhir dari mertua. Sisi yang lain istri udah aktivitas di sekolahan gitu ya, susah juga kepala sekolah untuk melepas, sehingga saya LDR hampir 8 tahun saya LDR. Akhirnya balik lagi ke Jepara. Nah kesempatan lah itu balik ke Jepara gitu kan, kesempatan balik ke Jepara, alhamdulillah dekat dengan keluarga. Dan ternyata ini menurut saya hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa begini, ternyata dekat dengan keluarga itu melebihi gaji tinggi. Dan itu menurut saya di tahun 2017 2018 itu dua-duanya dapat. Di Bawaslu menurut saya udah cukup lah dari sisi gaji, sisi yang lain dekat dengan keluarga dibandingkan dengan ketika misalnya dulu saya di Semarang statusnya non PNS itu kan Mas Bayu tahu sendiri lah ya, bagaimana beban pekerjaan harus
berat. Kita memang pengalaman di sisi jaringan dan pengalaman teknisnya kita lebih banyak belajar, akan tetapi dari sisi finansial kan tahu sendiri ya kalau non PNS itu bagaimana lah. Peluang di Bawaslu itulah kemudian menjadikan saya mendedikasikan diri saya di dunia pemilu. Dari sisi teknis bukan ke politiknya, tapi bagaimana teknis menjalankan sebuah demokrasi yang lebih baik. Dan saya enjoy banget di Bawaslu, dan saya suka sekali di Bawaslu. Artinya apa yang saya inginkan untuk ngabdi kepada negara melalui penyelenggara pemilu itu menurut kami hari ini ya sudah terlaksana, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya akan memulai tentang Bawaslu. Sebelum jauh lebih detail, saya ingin bertanya tentang tahapan yang ada di Bawaslu saat ini sudah sampai mana? Mengingat tahun politik, sebenarnya kalau tahun politik setiap tahun politik ya, karena ada dinamika politik, tapi tahun jelang pesta demokrasi lah gitu Pak. 2023 itu dikatakan tahun politik, kira-kira begitu. Ya. Jadi sampai dengan hari ini, karena Bawaslu tugasnya melakukan pengawasan, dan pengawasan Bawaslu itu kan menyesuaikan tahapan. Sehingga sejak tahun 2022 kemarin pun kita sudah melaksanakan tugas, di mana tahapan itu dimulai ketika KPU sudah menentukan tahapan pada bulan Juli kemarin, maka KPU menjalankan tugas bagaimana diamanahkan undang-undang. Kami juga sama, kita melakukan pengawasan terhadap tahapan itu. Tahapan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Yang pertama adalah tahapan soal pendaftaran dan verifikasi partai politik kemarin, walaupun semuanya tersentral di Bawaslu dan di KPU RI, kan tetapi peran Bawaslu Kabupaten Kota adalah memastikan dan memverifikasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman KPU dalam menjalankan tugas. Kita memastikan itu, kita jalan di situ. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan September Oktober, Bawaslu kemudian melakukan rekrutmen jajaran Panwas Kecamatan, di mana di bulan November itu kita lakukan pelantikan secara serentak di Kabupaten Jepara. Total ada berapa personil? Total di Kecamatan Jepara itu ada 48 dari 16 kecamatan. Kabupaten Jepara maksudnya ya? Iya, termasuk Karimun Jawa, kan kita punya kepulauan ya, Karimun Jawa. 48 ini kemudian di bulan November kita running. Artinya ada yang membantu di wilayah teritori kecamatan, di mana sebelumnya tidak ada yang bantu ya, kita sangat terbatas. Sementara KPU itu jajarannya cukup banyak stafnya, kemudian KPU punya kewenangan untuk mengangkat verifikator, dan itu mereka lakukan. Sementara kita nggak punya kewenangan untuk mengangkat pengawas di luar jajaran, kan nggak bisa. Itu satu kecamatan kan 3 orang. 3 orang kemudian dibantu staf berapa sekarang? Staf sekarang ada 8 itu terdiri dari 3 PNS, kepala sekretariat dan bendahara sama pembantu keuangan, 3 staf teknis pendukung yakni di masing-masing divisi, dan 2 lainnya staf pendukung ya, semacam pramusaji atau security-nya. Jadi di kecamatan kita sudah punya personalia ada 11. Istilahnya ada PU-nya ya, pembantu umum ya. Iya. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan jajaran sebelah, kita lebih banyak secara kuantitas di tingkat kecamatan, karena kalau teman-teman PPK ini kan personilnya ada 5, tambahan stafnya hanya 3, hanya 8 mereka. Sementara kita punya 11. Harusnya lebih qualified lah kita dalam melakukan itu. Terus lanjut lagi setelah rekrutmen Panwascam, kemudian pelantikan, terus ini tahapnya di Januari ini. Januari ini kita tahapannya melakukan pengawasan terhadap rekrutmen PPS ya, panitia penyelenggara di tingkat desa. Sudah kita lakukan kemarin. Kemudian sebelum itu di bulan Desember kemarin kita sudah melakukan pengawasan rekrutmen teman-teman PPK, karena kebetulan PPK ini pembentukannya duluan Panwascam, sehingga kita bisa memastikan bahwa PPK prosesnya seperti apa. Teman-teman Panwascam juga ikut membantu proses itu. Ikut membantu memastikan sesuai dengan. Iya, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, termasuk memastikan ini yang bersangkutan benar-benar netral dan profesional, berintegritas dan sebagainya. Karena sekarang ini PR kita
penyelenggara khususnya Mas Wahyu, itu adalah soal integritas. Mungkin kita kalau mau flashback ke belakang ya, banyak penyelenggara yang mohon maaf dalam tanda kutip dari sisi integritas dipertanyakan. Nah ini yang saya kira perlu kita bangun, dan ini kita mulai dari jajaran kita, termasuk di Panwascam beserta dengan nanti jajaran di Panwas Desa sampai dengan Panwas TPS. Termasuk kita memastikan jajaran KPU dalam melakukan rekrutmen penyelenggara ini juga mempunyai kapasitas orang yang benar-benar tidak hanya kualitas saja, tapi juga punya integritas, termasuk dalam menjalankan tugas nanti ke depan. Nah, di bulan Januari ini kita sudah ada namanya rekrutmen Panwas Desa. Kita umumkan mulai kemarin tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 besok. Kemudian nanti tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 itu sudah mulai pendaftaran secara administratif di kantor kecamatan masing-masing. Oke. Dari proses yang sudah dilakukan berarti kan sudah melakukan pengawasan sejak dimulainya pendaftaran partai politik ya di tahun 2022 kemarin. Iya. Kemudian saya ingat itu ada verifikasi partai politik. Iya. Kemudian saat ini mungkin pengawasan terkait rekrutmen penyelenggara di KPU, di jajaran KPU. Termasuk pengawasan hari ini tahapan yang sembari jalan adalah verifikasi dukungan DPD perseorangan. Oh, perseorangan. Nah, dari saya nanyain yang dua dulu deh. Yang pertama adalah soal verifikasi partai politik. Iya. Dari hasil pengawasan catatan untuk Kabupaten Jepara ada ketidaksesuaian, mungkin ada ketidaksesuaian misalnya ada warga masyarakat yang kemudian tiba-tiba kena sipol. Ya, kena sipol. Diakui ya, tercantum lah. Tercantum. Itu sampai berapa banyak sih kayak gitu di Jepara? Di Jepara kita kalau dari sisi jumlah ya, itu tidak sampai ratusan. Yang lapor di kita dan hasil temuan kita. Kemarin itu kita buka posko aduan itu kurang lebih ada sekitar 40 sampai 50 orang hasil temuan dan laporan masyarakat kepada kita yang namanya mereka tercantum di sistem partai politik, atau bahasanya kalau boleh kita katakan tercatut lah ya. Dia bukan anggota partai politik tapi diakui oleh anggota partai politik. Dan kemudian kita tindak lanjuti ke KPU dengan memberikan surat kepada KPU untuk ini yang bersangkutan sudah kita klarifikasi. Yang bersangkutan tidak anggota partai politik, mohon disampaikan ke partai politik yang bersangkutan untuk dilakukan penghapusan. Itu sudah kita lakukan. Kemudian terkait dengan hasil verifikasi faktual di lapangan yang kita lakukan pengawasan selama kurang lebih hampir 2 bulan kalau nggak salah itu memang khususnya partai-partai baru itu masih banyak terkendala di kelengkapan administratif. Akan tetapi di jelang perbaikan, di masa tahapan perbaikan itu mereka mencoba untuk melakukan perbaikan dan hasilnya cukup lumayan baik. Artinya mohon maaf ya, dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, di Kabupaten Jepara ini satu partai politik cukup interaktif dan komunikatif, sehingga ketika misalnya Bawaslu mau ke sana melakukan pengawasan, kita koordinasi dengan partai bisa politik, koordinasi lah ya. Bisa koordinasi dengan KPU juga sama, kita mau berkolaborasi baik di lapangan dan sebagainya, sehingga sampai di akhir endingnya kita itu dari sekian partai politik di Kabupaten Jepara dinyatakan memenuhi syarat dari sisi administratif. Persoalan kemudian di tingkat RI ada yang tidak memenuhi syarat itu kan ya, kolaboratif hasil dari beberapa kabupaten semua dan ya se-Indonesia. Iya. Memang di Jepara ini ada partai yang tidak ada pengurusnya, Mas Wahyu. Gelora. Dan kita juga menemukan ada beberapa partai politik itu, kalau nggak salah seingat saya itu ada 2 partai politik yang alamat kantornya nggak jelas. Si partai politiknya nggak masuk dinyatakan nggak lolos ya. Kalau nggak salah itu Partai Republik sama Partai Republik 1. Itu alamat pengurusnya ada, alamat kantornya tapi nggak jelas. Kita lakukan verifikasi ke lapangan nggak ada. Kemudian ada satu parpol yang satunya itu nama kontaknya dan nama alamatnya itu justru malah bukan di Jepara, tapi di wilayah kabupaten kota yang lain, masih di Jawa Tengah sih, cuman tidak di Jepara. Tapi di situ SK-nya pengurusan di Kabupaten Jepara.
bergeser ke KPU. Jadi kan juga ngawasin bagaimana proses seleksi rekrutmen tim di KPU ya. Itu apakah ada salah satu pendaftar atau temuan pendaftar penyelenggara pemilu yang kemudian masuk di sipol? Kan proses sipol sudah selesai. Iya. Kemudian saat pendaftaran penyelenggara pemilu ditemukan nggak di Jepara itu yang kemudian salah satu pendaftar atau beberapa pendaftar yang ternyata namanya masuk sipol gitu? Ada nggak kayak gitu? Kalau di pas rekrutmen Panwascam kita ada nemukan itu. Ada. Cuman kan itu tahapan masih jalan. Tahapan masih jalan. Kalau yang kemudian rekrutmen PPK kemarin kan tahapan sudah selesai. Yeah. Nah, kalau kemarin itu tidak ada temuan itu, tapi kita menemukannya ada mantan caleg. Mantan caleg yang kebetulan masa idahnya kan belum selesai. Kan harusnya 5 tahun 5 tahun setelahnya, sementara kalau dia nyaleknya di tahun 2019 kan belum sampai 5 tahun. Kita sampaikan ke KPU dan KPU menindaklanjutinya dengan baik. Tidak lolos kan? Tidak lolos ya. Ini tidak lolos. Oke. Berikutnya saya ingin menanyakan soal ini. Sejauh ini itu kan hubungan dengan KPU, Bawaslu memang tadi sudah dijelaskan bahwa Bawaslu setara dengan KPU. Iya. Tapi informasinya kan kewenangannya tidak seleluasa seperti KPU, seperti halnya status satuan kerja. Itu bagaimana kalau di Jepara situasinya? Ya kalau dari sisi kinerja saya kira tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi dari sisi penganggaran itu sangat berpengaruh. Karena begini, bedanya satuan kerja dan belum satuan kerja. Kalau satuan kerja kan dia bisa menyusun anggaran sendiri nih Mas Wahyu. Sementara kayak kita yang di Bawaslu karena baru pertama kali kita permanen, maka kita masih nginduk di provinsi. Masih nginduk di provinsi sehingga seluruh program kegiatan kita semuanya tergantung di provinsi. Bahasanya omong ya kita sih disangoni karo orang tua kita. Tinggal bagaimana kita ngecake sanggup tadi, dan itu pun oleh orang tua sudah ditupoksikan. Iki kanggo jajan, iki kanggo bayar sekolah ini ya. Beda dengan teman-teman di KPU. Akan tetapi kalau yang soal anggaran pilkada kita sama kita bisa merencanakan hal yang sama. Yang membedakan hanya di anggaran APBN-nya. Misalnya kayak kemarin teman-teman KPU sudah mengajukan anggaran untuk proses pilkada di bulan November 2024 besok. Kita pun sama, kita sudah mengajukan itu. Dan peruntukannya nominalnya berapa kan kita memang belum tahu finalnya ya, tapi paling enggak dalam pengelolaan anggaran nanti untuk yang pilkada kita sama. Gitu. Nanti tidak ada problem yang kinerjanya tidak ada problem ya, masih. Tidak ada sih saya kira masih ini. Saya mau beranjak ke pemilu 2024. Ini pemilu serentak dalam sejarah negara kita baru pertama. Saya beberapa kali ketemu dengan politisi juga meraba-raba bahwa 2024 nanti pemilunya cukup bukan crowded sih, padat lah. Iya. Beririsan tahapan. Meskipun tidak satu waktu serentak. Iya. Tapi kemudian durasi rentan waktunya itu tidak panjang sehingga saya menilainya ini nanti pasti penyelenggara yang luar biasa kerja keras gitu ya. Betul. Nah, melihat itu kira-kira tim dari Bawaslu terutama soal pengawasan, adakah strategi tertentu atau mungkin perencanaan yang sudah diputuskan oleh Bawaslu pusat kepada Bawaslu daerah untuk melakukan hal-hal seperti apa yang mungkin berbeda dengan periode sebelumnya? Oke. Jadi kalau langkah yang sekarang Bawaslu lakukan, yang pimpinan baru ini, itu kita lebih mengutamakan ke ranah pencegahan Mas Wahyu. Sehingga kita selalu melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya peserta pemilu partai politik. Setiap kita mau melakukan pengawasan, sebelum pengawasan kita lakukan, selalu kita memberikan himbauan kepada mereka untuk senantiasa mematuhi norma-norma khususnya perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu itu, baik dari sisi kampanye, baik dari sisi manuver politiknya mereka dan sebagainya, dalam rangka untuk menekan dan meminimalisasi pelanggaran yang ada. Soal strategi yang dilakukan oleh Bawaslu, saya kira
karena kita ini di kabupaten kota itu sifatnya adalah hierarkis dengan Bawaslu di tingkat RI, maka apa yang menjadi kebijakan Bawaslu RI itu melalui Bawaslu kabupaten, melalui Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota kita sami'na wa ata'na. Hari ini misalnya Bawaslu diminta untuk melakukan mitigasi pemetaan terhadap kerawanan potensi itu melalui indeks kerawanan pemilu IKP itu. Di Bawaslu Kabupaten Jepara hasil indeks IKP kita termasuk kategori sedang, tidak terlalu tinggi lah. Indeks itu terakhir kapan keluar? Terakhir kemarin di bulan Desember. Baru ya? Baru, karena itu kan hasil olahan dari masing-masing kabupaten kemudian kita sinkronkan di Bawaslu RI dan muncullah rilis dari Bawaslu RI untuk dimunculkan itu. Itu nanti akan di-upgrade lagi apa enggak? Soal indeks kerawanan itu. Kalau indeks kerawanan yang diposting dan dirilis kemarin itu sudah menjadi indikator tolak ukur kesiapan Bawaslu melakukan pengawasan di 2024-nya. Upgrade-nya lagi ya nanti persiapan pemilu berikutnya. Oh gitu. Iya, karena potensi kerawanan kemarin itu adalah untuk memetakan mitigasi kerawanan di pemilu 2024-nya, termasuk pilkadanya. Dalam indeks itu apakah juga sudah mengcover tentang kerawanan gini? Ini sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat ini nanti kan orang politisi nanti akan bertarung memikirkan pribadinya sebagai calonnya masing-masing. Dia akan bersaing atau berkompetisi dengan temannya di partainya sendiri, kemudian dengan partai lain, kemudian apalagi nanti di pilkada juga. Biasanya kalau pilkada, kalau beda sama pileg itu kan timnya membantu nih calon untuk pilkada. Lah hari ini nanti tahun 2024 mereka akan berjalan sendiri-sendiri dulu. Untuk kemudian ada selang waktu sedikit saja untuk secara bersama-sama berkoalisi lah bahasanya. Itu kan mendekati hari H pemilu. Nah, apakah itu juga sudah termasuk pemetaan itu sampai pada potensi banyaknya laporan temuan dugaan pelanggaran yang ada di lapangan, apakah juga pemetaan itu sudah mengcover itu dan kemudian langkahnya di Bawaslu nanti seperti apa? Ya. Jadi indeks kerawanan pemilu itu diambil dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah sosial politik. Sosial politik berarti melalui situasi kondisi sosial yang ada dan peta politik hari ini. Makanya kemudian kita koresponden dan juga ranah daripada tinjauan kita dalam memetakan ini, kita menggandeng satu unsur kejaksaan dan kepolisian, yang kedua adalah unsur media, dan unsur berikutnya adalah Bawaslu selaku pelaku di lapangan. Nah, hasil daripada riset kita di lapangan itu kemudian harus dibuktikan dengan bukti kalau misalnya ini kejadian pelanggaran, maka harus dibuktikan dengan hasil putusan. Kalau misalnya ini langkah mitigasi pencegahan, maka harus dibuktikan dengan publis atau rilis media yang mengarah ke sana. Ini soal konteks sosial politik. Kemudian ada yang dari sisi konteks geografis. Ini lebih kepada mitigasi bencana. Pemilu itu kan sering dilakukan di awal tahun, dan cenderungan awal tahun itu biasanya hujan, angin, longsor, bagian dari itu. Termasuk juga mitigasi yang dilakukan menggunakan indikator hasil daripada pengawasan dan pelanggaran sebelumnya. Maka indikasinya kemarin itu kita ambilkan dari pemilu 2019 dan pilkada 2020. Di mana pilkada 2020 itu termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Sehingga kemarin pemetaan soal mitigasi itu kita nggak tahu ya hari ini kemudian pemerintah mencabut soal status dari pandemi menuju endemi itu. Tapi paling nggak kemarin riset kita adalah seolah-olah tetap masih ada pandemi itu. Sehingga mitigasi yang kita lakukan ya di sisi lain kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilunya, sisi yang lain juga kita tetap memitigasi dan melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Nah, ini kemarin yang mau menjadikan Bawaslu khususnya di Kabupaten Jepara itu hasil kita dari evaluasi pemilu 2019, karena 2020 kan kita nggak ada pilkada ya, itu masuk kategori sedang. Kalau nggak salah poinnya itu berapa ya, 70 apa 80 dari sisi standar batas minimalnya itu. Artinya ini kemudian menjadikan langkah Bawaslu untuk
apa sih yang kira-kira dari kesedang ini tapi yang sangat berpotensi untuk menjadikan kerawanan di unsur apa? Di Jepara itu ternyata paling tinggi money politik. Money politik itu masih tinggi. Dan ini saya kira nggak ada di Jepara, tidak hanya di Jepara dan nasional mungkin ya, tapi di Kabupaten Jepara termasuk itu paling potensi tingginya. Karena memang hasil pengawasan kita di tahun 2019 itu banyak temuan dan banyak laporan tapi tidak dapat ditindaklanjuti. Ini PR sebenarnya sih ini sih. Tingginya itu karena tinggi jumlah money politik atau jumlah nominalnya? Tinggi jumlah money politiknya, bukan nominalnya. Bukan nominal money politiknya. Bukan jumlah. Bukan, ya? Masih kalah dengan kabupaten lain kayaknya. Masih kalah. Maksudnya Mas Wahyu dalam konteks nominal itu yang diberikan kan. Iya. Nah, kalau itu saya kira masih kalah dengan kabupaten yang lain. Tapi bagaimana mereka masih menggunakan pola itu menjadi skala prioritas itu yang saya kira menjadi PR kita bersama. Padahal sebenarnya sering saya sampaikan di setiap langkah pencegahan dan sosialisasi ke beberapa masyarakat itu bahwa kalau mau menekan biaya politik sebenarnya di money politik itu. Sebetulnya ada beberapa strategi untuk menekan money politik. Saya sempat diskusi dengan teman-teman. Nanti saya minta tanggapannya. Itu yang penting, tokoh-tokoh yang saat ini menjabat, mereka berkomitmen fakta integritas untuk tidak menggunakan cara money politik. Kira-kira berani nggak sih pejabat sekarang ini? Pernah saya mau lakukan itu. Terus? Dan beliau-beliaunya sudah mau pernah sepakat itu. Nah, terus? Tapi ternyata beliau-beliau pemain lama itu justru takut dengan newcomer, pemain baru. Oh gitu. Iya. Khawatirnya sayang, misalkan nih saya enggak, kemudian ada pendatang baru, mereka main, mereka menang. Iya. Takut kalah. Kalah ya. Jadi kuncinya orang berpolitik itu kan soal menang kalah saja Mas. Sehingga apapun yang mereka lakukan, yang penting bicaranya aku menang. Mungkin itulah. Menurut saya bagaimana kita mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kemarin sih kita sempat sampaikan ke beberapa tokoh-tokoh politik, termasuk di setiap pertemuan mereka kita juga diundangkan untuk memberikan pendidikan politik itu, bahwa sebenarnya kalau kita mau memberikan pendidikan itu kepada konstituen dan masyarakat soal pentingnya money politik lah ya bahasanya, itu sebenarnya bisa dari mereka. Dengan cara apa? Misalnya siapa sih orang yang tidak dirumati kemudian punya balas budi? Tapi kalau mereka, mohon maaf dalam tanda kutip, waktu sekejap saja, hanya hari itu saja, kemudian mereka tidak dirumati, itu ya akan menjadi persoalan. Ya ini problem nasional lah saya kira. Oke, itu tadi soal kerawanan. Kemudian antisipasi untuk banyaknya nanti potensi pelaporan dugaan pelanggaran semakin banyak karena waktu yang cukup crowded sebetulnya. Apakah Bawaslu punya semacam buka pos aduan di masing-masing desa atau kecamatan begitu, kayak gitu buat sih? Semua. Jadi ini dari mulai verifikasi partai politik kemarin kita sudah membuka pos aduan masyarakat. Hari ini kita juga buka pos aduan masyarakat di masing-masing kecamatan kaitannya dengan dukungan pencalonan perseorangan DPD itu bagi masyarakat yang tidak mendukung tapi ternyata tercantum mendukung salah satu calon anggota DPD, maka bisa melapor ke Bawaslu. Dan nanti Bawaslu akan menindaklanjuti itu melalui surat ke KPU, karena yang bisa menindaklanjuti secara eksekusinya kan di KPU. Bawaslu kan tidak mampu untuk mengeksekusi, sehingga kita hanya merekomendasikan ke KPU. Kalau dari sisi potensi pelanggaran yang lain, misalnya kita melakukan langkah pencegahannya dengan membangun komunikasi dengan partai politik. Hari ini misalnya tadi sudah lengkap, saya membuat grup peserta pemilu, ketua dan sekretaris atau pengurus harian lah dengan Bawaslu. Dalam rangka apa? Saya ingin membuka ruang Mas Wahyu. Selama ini kan mohon maaf ya, Bawaslu ditakuti. Tidak kemudian Bawaslu menjadi teman untuk diskusi, curhat dan konsultasi. Sehingga apa? Partai politik merasa nek ono Bawaslu terus wedi. Padahal sebenarnya tidak, justru Bawaslu harus jadi sahabat. Di mana kemudian peserta pemilu partai politik berkoordinasi, berkonsultasi, iki yang ini aku oleh apa, itu kan akan lebih baik. Lah kita coba melakukan itu melalui komunikasi intens tadi itu. Termasuk juga kita melakukan koordinasi dengan tim keamanan dalam konteks mitigasi, mohon maaf, Jepara kan juga potensial untuk isu SARA dan informasi hoax itu. Kemarin kita sudah koordinasi dengan
Pak Kapolres, kita juga koordinasi dengan Diskominfo untuk membantu memerangi soal informasi hoax ini, karena kami juga khawatir kondusivitas daerah dengan adanya pemilu serentak itu dimanfaatkan. Dengan tahu sendiri bagaimana tanggal 14 Februari itu berhimpitan ketika proses selesai menuju keputusan, kemudian tahapan pilkada yang dilakukan 24 November itu sangat beririsan, sangat berpengaruh sekali potensi itu. Apalagi misalnya calon kepala daerah nanti itu ditentukan hasil pemilu 2004 yang kabupaten lah ya, dan provinsi. Kalau yang presiden kan masih pakai kursi dewan yang ada di pemilu 2019 kemarin. Lah, disinilah kemudian titik kerawanan sebenarnya. Ya, yang saya anggap kredit itu. Nah, itu tadi. Karena saya yakin di pemilu 2014 itu partai politik akan berusaha melakukan bicaranya partai menang. Sehingga baru kemudian berpikir kembali piye nyiapke calon di pilkadanya setelah dapat kursi. Nah, disinilah kemudian titik kredit di mana partai politik akan melakukan perubahan skema. Nah, Jepara termasuk potensi juga untuk SARA, Mas. Isu SARA dan sebagainya, apalagi di Jepara ini kan dunia maya itu kan sangat luar biasa ya. Oke. Mungkin ini mempersingkat waktu, pertanyaan terakhir saya. Jepara sampai saat ini kita rasakan, saya merasakan masih adem ayem. Dalam konteks apa ini? Konteks pemilu 24. Yeah. Masih adem ayem. Jadi baik itu calon bupati, wakil bupati maupun calon legislatif. Dalam kacamata Bawaslu, apakah memang masih adem ayem atau ternyata di bawah permukaan itu sudah ada persaingan, bahkan sudah ada yang melapor ada dugaan pelanggaran? Kalau sampai dengan hari ini belum ada laporan tentang dugaan pelanggaran itu. Kalau dikatakan adem ayem, saya kira tinggal perspektif siapa gitu ya. Bagi Bawaslu. Kalau bagi Bawaslu ngomong soal adem ayem enggak juga, gitu kan. Kenapa kita katakan enggak juga? Karena masih ada potensi-potensi di mana partai politik melakukan pelanggaran. Apalagi partai baru. Mohon maaf ya, hari ini misalnya sebut saja misalnya Partai Buruh, Partai Umat, Partai PKN, kemudian Partai baru PSI, ya. Partai baru. Itu kan mereka mencoba untuk berpartisipasi dan berkompetisi untuk sama-sama mendapatkan kursi parlemen. Apalagi misalnya hari ini isu buruh. Bagaimana buruh kemudian menumpangi soal isu buruh dengan serikat misalnya. Ini juga mereka mencoba untuk juri-juri setar. Belum lagi misalnya partai-partai lama, dengan tahulah putusan KPU kemarin itu kan partai lama tidak harus mengambil undian nomor baru, kecuali yang P3 nomor 17 itu. Itu juga berpotensi bagaimana mereka mencuri setar untuk melakukan kampanye. Walaupun ada batasan di situ bahwa ada kategori yang disebut dengan kampanye itu ya menyampaikan sosialisasi dan menyampaikan visi misi, dan yang menyampaikan itu adalah peserta pemilu, ada nomor urutnya dan harus unsurnya adalah kumulatif. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta membedakan antara ini sosialisasi, kampanye, ini kampanye, begitu kan? Apalagi yang melakukan ada pejabat negara ya. Iya. Oke, saya kira itu diskusi soal itu nanti kayak berlanjut kayaknya. Siap. Ada mungkin ya itu termasuk pejabat pemerintah yang mau niat mencalonkan diri kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan baginya dan lain-lain lah. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Pak Sujiantoko, kami sudah diterima. Semoga sukses, semoga lancar tugas dan juga kewajibannya sebagai Ketua Bawaslu. Demikian pertemuan dan perbincangan saya bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.